Saya ini berada di sebuah kandang di mana kemarin sapi ini terkena PMK dan sempat tidak makan beberapa hari. Kemudian saya sudah mendatangi pemiliknya untuk dimintai keterangan bagaimana hasil dari pengobatan yang dilaksanakan dengan terapi minyak banyu urip. Katina apa? Anu apa? Oleh nyaman mulai Rawatnya tak enggak ngakan nih. Ambil beli oleh pas mendak makan. Ada mare tak kata cailan. Mungkin pun tak kalau pote-pote. Ini kata ngakan sini kan sini saya berat. Coba beri anu apa? Monte. Nah, ini sudah makan juga. Sama minyak apa? Minyak banyu urip, solusi bagi sapi yang terkena PMK. Insyaallah dengan ramuan ini sampai ampo ngakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kami dari channel Apoy Madura, juga dengan website apoymadura.com. Kali ini saya Yankai dari apoymadura.com. Saat ini berada di Pendopo MS Arifin yang terletak di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Berbahagia sekali saat ini kami bersama dengan Bapak Musleh Tikam. Beliau adalah manajer promosi dan manajer promosi sekaligus pemasaran banyu urip untuk wilayah Madura. Ya. Saat ini kebetulan di wilayah Madura dan di Indonesia pada umumnya ada sebuah penyakit bagi hewan ternak, yaitu penyakit yang dikenal dengan PMK atau penyakit mulut dan kuku bagi sapi. Kebetulan kami kemarin mendengar kabar dari Bapak Musleh Tikam bahwa ramuan banyu urip sangat mujarab bisa menyembuhkan PMK itu, PMK sapi. Bagaimana tanggapan Bapak Musleh Tikam? Apakah ini hoak atau memang benar adanya? Ya, terima kasih banyak kepada Mas Yankai selaku pembina Pimbret Apoy Madura. Kebetulan apa yang disampaikan Mas Eko barusan memang benar. Bukan hoak ya? Bukan hoak, memang benar. Terjadi di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Ya. Nanti akan kami sertakan dengan videonya. Ya, mungkin kebetulan teman saya namanya Mas Andar ya, di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Ya. Beliau memang menjadi stokis terapi banyu urip di Saronggi, di Saronggi pada waktu 2021 kemarin. Nah, dengan adanya maraknya penyakit PMK ini, ada tetangganya yang kebetulan sapinya itu lumpuh. Sehingga mereka mengambil satu pisang, satu batang pisang. Ya. Dioleskan ramuan banyu urip ini ya. Dioleskan ramuan banyu urip ini ke pisang yang sudah matang itu. Lalu diberikan kepada sapi itu. Alhamdulillah Mas Yankai, setelah 1 jam 2 jam sapi yang sudah lumpuh, ambruk, nggak bisa makan. Tapi itu apa? Saya potong sebentar. Tapi sapi itu dinyatakan sudah terjangkit
penyakit PMK ya? PMK, benar. Bahkan itu sudah lumpuh. Sudah lumpuh. Iya, dan ada puluhan sapi di situ Yang sudah terkena, mati, sudah mati, sudah meninggal, ada yang sudah sakit. Nah, kebetulan setelah diolesi 1 jam 2 jam, maka sapi itu langsung berdiri dan langsung makan. 1 jam, 1 jam 2 jam. Iya. Sebelumnya itu sebelum makan dia mengeluarkan putih. Seperti cairan putih. Seperti lendir. Ya. Ya, seperti lendir. Dan sebenarnya bukan cuma di Seronggi ini. Oh iya. Kan Pak Musleh sebagian promosi dan sekaligus pemasaran banyu urip di wilayah Madura ya. Betul. Ada di kabupaten lain di wilayah Jawa Tengah menggunakan ramuan ini pada waktu ada gejala terhadap sapi. Terkena PMK. Ya, kena PMK itu alhamdulillah menggunakan ini alhamdulillah. Nah, sehingga tadi malam saya ditelepon langsung oleh Mas Amdar itu, "Bang, ada di mana?" Iya. Saya ada di rumah. Kenapa? Iya. "Bang, tolong saya kirim 10 ramuan banyu urip yang gede ya. Iya, 10 ramuan. Oh iya. Wah, ini mimpi apa?" Dia bilang gitu. "Ini mimpi apa?" Ada apa gitu ya? Ada apa? Ya, terus cerita seperti itu. Nah, kebetulan Bang, orang tua saya sapinya juga terjangkit PMK. Wah, PMK. Cuma mereka itu tidak menggunakan metode dari CEO terapi banyu urip. Oh. Nah, sehingga saya sampaikan kepada Mas Amdar, tolong Mas, metodenya seperti ini. Jadi metodenya begini Mas Jangka. Iya. Sesuai dengan petunjuk dan arahan CEO terapi banyu urip ya. Arahan CEO banyu urip Bapak MS Arifin. Iya. Ambil 4 sendok makan. Ya. Dicampur dengan air hangat. Ya. Lalu dimasukkan ke, dulu kalau saya tahu ada contang itu. Ya contang sapi. Contang sapi itu. Ya, contang sapi katanya orang Madura. Itu lalu dimasukkan ke mulut sapi. Itu caranya, teknisnya. Kalau memang tidak bisa pakai ini, pakai crot ini. Cuma untuk mengukur ini yang 4 kali crot. Iya. Ke mulut sapi. Mulut sapi. Dan insya Allah saya yakin Mas Yankai dengan adanya bukan suatu percobaan ini ya, kami sudah membuktikan sendiri. Alhamdulillah. Iya. Sapi yang sebelumnya itu ambrok ya. Sudah tidak bisa berdiri lagi ya. Dan setelah itu, setelah mulut dimasukkan ramuan banyu urip dengan 4 sendok dan air hangat itu, kan ada luka di kaki ya, kuku. Di kuku itu nanti dibersihkan dengan air. Oh, metodenya dibersihkan dengan air. Lalu kaki itu diberi semacam kapas atau kain, kaos, kain. Jangan kain, kaos. Yang daya serapnya itu bagus, kaos. Agak tebal ya. Ya, agak tebal. Lalu dililit kaki. Langsung ditaruh banyu urip. Dan insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Yang terjadi saat ini memang tidak hanya di Seronggi, di wilayah Pasongsongan juga ini banyak yang sudah terjangkit PMK ini. Bahkan saya orang Sempong kemarin. Iya, betul. Orang Sempong ya. Itu ada 2 sapi. Iya. Ada 2 sapi yang terjangkit. Itu telepon saya, teman saya itu telepon. Waktu itu saya ada di Slope ya, Kecamatan Daso. Iya. Jadi dia nanya, "Mas ada di mana?" "Saya ada di Slope. Butuh ini untuk sapi." Ya. Saya nggak bisa datang ke Pasongsongan. Terus menghubungi Pak siapa? Menghubungi Pak Bano ya. Metodenya nanti akan saya sampaikan, akan saya berikan caranya seperti apa. Ya enggak tahu kelanjutannya gimana, saya kurang. Tapi paling tidak Pak Musleh, yang penting ramuan banyu urip itu bisa masuk ya, bisa dicerna ya, intinya harus bisa. Wajib lah. Walaupun yang seperti di Seronggi yang kemarin, walaupun cuma pakai pisang, ya intinya supaya masuk ramuan itu ke pencernaan ya. Nah, kalau sudah minum ramuan banyu urip itu, kalau bisa banyu urip ini masukkan ke spray.
Ada kan spray botol burung atau spraynya parfum ya. Dibersihkan Itu, dulu ya, itu yang disemprot. higienis ya. Disemprot ke mulut. ke cowok. Mulutnya ya. Disemprotkan itu. Nah, itu caranya. Caranya ya. Insya Allah itu, insya Allah. Dan barusan yang dari Songgi itu setelah maghrib telepon saya. Telepon lagi. Mas, alhamdulillah. Dia bilang bahwa tadi siang ini sudah ada sapi, berapa ekor sapi itu yang sudah menggunakan metode ini. Metode ramuan banyu urip. Ya. Ya. Mudah-mudahan wawancara kami dengan Mas Yankai Apoy Madura ini didengar oleh peternak sapi yang ada di Madura, yang khususnya seluruh Indonesia. di Indonesia Ya. atau seluruh Madura bisa mendengarkan dan bisa menghubungi saya dan stokis-stokis yang lain yang ada di Indonesia. ya. Artinya kami menyarankan mau coba jangan. Saya insya Allah bisa membuktikan. Silakan dipraktekkan dan pasti ada perubahan yang sangat signifikan setelah mengkonsumsi ramuan ini. Terus tentang ramuan banyu urip kan sebagian orang memang terutama di kampung-kampung karena tidak adanya informasi yang benar. Kami sebagai jurnalis dari Apoy Madura juga akan memberikan informasi kepada mereka-mereka. Tapi paling tidak saya ingin mendengar pernyataan dari Pak Musleh bahwa ramuan banyu urip ini tidak hanya dikenal di Indonesia kan? Betul. Iya. Betul. Sudah ada di luar negeri. Ya. Terus saya tanyakan tentang legalitas banyu urip. Ya. Tolong diceritakan kepada kami. Legalitas banyu urip kebetulan ramuan ini atas nama saya sendiri ya. Oh iya. Atas nama saya Legalitasnya sendiri. ya. Legalitasnya. Kenapa atas nama saya? Dulu Pak Arifin ini masih tentara aktif. Ya betul. Tentara negara Indonesia ya, Indonesia, tentara ya. aktif. Sehingga setiap tentara itu tidak boleh berbisnis, kan? Dan beliau mempercayai terhadap kita selaku ponakannya, Ya. karena anaknya pada waktu itu masih kecil, Mas Yankai, adik Mada dengan adik Ali, sehingga kami mengurus izin mulai dari kesehatan ya, DDP-nya, kesehatan, terus OSS-nya, izin halalnya juga ya kan, dari BP POM ya. Bukan, izin halal ya, lain. Nah, bahkan sekarang ini sudah proses Badan POM. Badan Pengawas Obat Makanan dan Makanan ya. Minuman dan Makanan ya, betul. Jadi sebentar lagi Badan POM-nya ini sudah keluar. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Oh, tidak perlu. Tidak perlu khawatir lagi karena sudah ini dunia sudah mengakui ramuan banyu urip ya, betul ya. Perlu saya sampaikan lagi kepada pasien ataupun pengguna ramuan banyu urip, bagi yang menggunakan banyu urip pada waktu di clean pack, ya, dikasih plastik ya. Dikasih plastik. Nah, setelah di clean pack memasuki sholat misalnya, baik itu duhur atau asar ya, itu boleh, karena ini dinyatakan halal, bersih dan halal suci. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Eman misalnya baru diklimpak 1 jam pas adzan itu kan eman untuk dilepas. Karena ini memang sangat mahal. Sayang gitu ya. Terus pertanyaan yang tadi, apakah ini sudah keluar negeri? Apakah ini cukup di dalam negeri saja? Ya betul. Ya, ini sudah keluar negeri mulai tahun 2009 kemarin. 2009 sudah keluar negeri. Ini mengenal Amerika, sudah dikenal di Amerika, terus di Inggris. Bahkan orang Amerika itu datang sendiri ke Jogja. Pusat Jogja. Iya. Terus Kamboja. Kalau seperti negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, ini
sudah datang sendiri yang stroke itu, yang stroke. Iya, Karena saya sering jemput di bandara Yogyakarta, ya. di Stipto Yogyakarta. Saya sering jemput. Terus di Timur Leste ada juga cabangnya kan? Untuk sementara saya Timur Leste kurang tahu, tapi yang tahu CEO itu sudah Iya, tahu, iya. pusat tahu. Sepengetahuan saya masih belum tahu kalau di Timor Leste. Artinya Mas Yankai, Iya. ramuan ini punya keajaiban dan kedahsyatan, ya kan? Iya. Baik untuk manusia atau binatang juga sangat manjur untuk Sangat mengobati. bermanfaat. Kenapa saya ramuan banyu urip ini sangat bermanfaat dan ada keajaiban? Karena satu ramuan ini bisa mengobati bermacam penyakit yang ada di tubuh manusia yang ada dan di hewan. tubuh manusia. Saya kasih contoh saja. Iya. Penyakit ini kan berawal dari kuman, Iya, betul. ya kan? Berawal dari kuman. Iya. Nah, masuk kepada tubuh manusia, ya kan? Sehingga setelah kita mengkonsumsi, meminum atau mengkumur, ya kan, atau dioles, nah kuman itu akan mati dengan sendirinya. Iya. Secara keseluruhan organ yang sudah terjangkit oleh penyakit atau kuman. Betul. Gak sama, saya kasih contoh ya. Sama dengan orang mau menyemprot rumput misalnya, Betul. ya kan? Kalau kita semprot rumput, sebagian rumput itu saja yang mati, Ya, mati, betul. tapi sebagian rumput yang tidak mati. Iya, iya, Tapi apabila ini ramuan banyu urip diminum, dioles dan dikumur, maka semua kuman bakteri itu akan Mati dengan sendirinya. Kuman-kuman yang tidak bagus ya. Perbedaannya ramuan banyu urip ini, Mas Yanka. Memang antik memang ramuan banyu urip. Iya, bisa dibilang. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hewan pun yang seperti PMK yang barusan ini ternyata sangat mujarab. Ya, Manjur untuk menyembuhkan PMK sapi. betul. Termasuk ini, Mas Yankai. Iya. Kalau misalnya kambing ya, Ya, kambing. kambing kan kebanyakan setelah hujan orangnya itu lupa nggak diambil. Nggak diambil, ya, Itu terkadang kering lah katanya orang Iya, iya. Madura ya kering. Itu cuma dikasih 2 tetes. Nah, 2 sendok. 2 sendok ke 2 sendok. mulutnya. Iya. 2 sendok. Kalau ayam, kalau ayam itu senot atau kering lah, Iya. saya kasih itu 1 sendok makan, saya campur dengan makanannya itu. Oh, iya. Dan alhamdulillah ayam yang kering itu alhamdulillah sembuh. Iya. Masalahnya ayam ini, satu ayam yang dikena biasanya sekandang ini yang mati. Iya. Terjangkit semua akhirnya. Iya. Satu Bahkan ini kena. burung ya, burung ini mungkin 1 tetes itu berani kita. Betul. Itu kelebihan ramuan banyu urip, kelebihannya di situ. Terus sementara saat ini kan PMK sudah mewabah di Madura. Apa saran dari Bapak Musletikam terhadap para peternak sapi yang ada di Madura untuk mengantisipasi penyebaran wabah ini? Selain dari ramuan banyu urip. Ya, saya kurang tahu. Tentunya pemerintah ini mengambil tindakan atau mengantisipasi bagaimana wabah ini tidak terlalu meluas terhadap hewan ternak kita yang ada di Madura, khususnya Pamotongan kan. Tentu pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dengan penyemprotan atau vaksin atau memberikan vitamin atau apa. Saya sangat mendukung kepada pemerintah yang mana pemerintah sudah antusias untuk mengantisipasi, khususnya dinas peternakan. Selama ini kembali kepada PMK tentang saran atau metode dari CO terapi banyu urip, selain memang untuk menggunakan banyu urip dengan air hangat, apakah boleh menggunakan media-media lain seperti pisang barusan kan? Ya, saya lanjutkan dulu Mas Yanto ya. Saya lanjutkan. Nah, jika pemerintah mau
kami siap untuk bekerja sama, ya kan, berkolaborasi dengan Banyu Urip, khususnya Pasongsongan atau Kabupaten Sumeneb. Kami siap untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dengan Ramuan Banyu Urip mengatasi adanya virus ini yang sangat mewabah di Madura ya, terhadap ternak sapi. Dan seandainya kami diundang oleh pemerintah daerah, kami bersama, kami siap. Seperti itu, artinya bagaimana penyebaran ini tidak terlalu meluas. Kasihan masyarakat juga kan ya, ternaknya yang diharap. Ada yang kemarin yang di video di video pendek itu kan ada yang nangis sapinya mati kan kasihan banget kan. Hartanya yang harapannya cuma sapi, kadang-kadang kan ternyata sapinya mati. Betul. Gitu kan? Harapannya sapi, tahu-tahu sapinya mati. Harganya bukan sedikit kan, sampai belasan juta. Itu pun kalau sapi yang memang kurang bagus, katanya orang sini sapi gengan. Tapi kalau yang kelas seperti sapi sono itu kan, nangis. Kan ratusan juta itu kan. Sapinya mati nangis. Sama sudah mereka menganggap keluarga. Saya siap kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Sumeneb, karena kami berdiri di Kabupaten Sumeneb dan ramuan ini ada di Kabupaten Sumeneb. Kami siap untuk bekerja sama untuk mengatasi mewabahnya virus yang kena terhadap sapi. Sebenarnya kita masih banyak bincang-bincang tentang ramuan Banyu Urip, karena ramuan Banyu Urip memang luar biasa, antik. Bisa menyembuhkan manusia juga hewan. Inilah kehebatan ramuan Banyu Urip. Penyakit berbagai macam penyakit ya. Terus kalau ingin mendapatkan Pak Musli untuk wilayah Pasongsongan ya, barangkali Pak Musli bisa menyarankan kepada siapa, atau bisa langsung menghubungi nomor HP atau gimana? Ya. Bagi yang membutuhkan ramuan Banyu Urip ini, silakan hubungi saya. Karena sebagai pemasaran saya, karena saya ini bisa dibilang marketingnya di Pasongsongan ini atau Semadura. Nama saya Ahmad Musleh, nomor telepon saya 081. Dicatat 081 751 22 668. Itu nomor telepon saya. Coba diulangi Pak Musleh. Nomor saya 081 750 22 668. Ini juga termasuk WA saya. Silakan menghubungi saya. Jangan Anda membeli pakai calo atau pakai perantara, karena takut diambil dibuat kesempatan dengan adanya mewabahnya penyakit ini. Nanti dengan orang harganya nanti sangat tinggi seperti itu. Kalau ada yang membutuhkan. Tentang selama ini selain di Seronggi, Pasongsongan, mungkin di daerah-daerah lain sudah ada yang mesan Pak Musli? Untuk sementara Mas Enkai masih belum ya? Masih belum, karena khususnya Sumeneb ya, cuman kemarin ini yang coba ke pisang itu. Tapi kalau sudah di Jawa sudah ya? Sudah ya. Di kabupaten khususnya ada di Jawa Tengah ini sudah mencoba ya. Sudah. Ya, mudah-mudahan video ini didengar oleh semua petani. Peternak ya? Semua peternak, dan insya Allah mudah-mudahan inilah solusinya nanti bagi sapi yang sudah terjangkit, insya Allah. Demikian, terima kasih atas perbincangan saya dari apoimadura.com dengan Bapak Musli Tikam, manajer pemasaran sekaligus promosi ramuan Banyu Urip wilayah Madura. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.